Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Rahmawahda dengan NIM 200201110001 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bu Erik Sapti Rahmawati. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diambil dari bahasa Inggris, yakni science yang berarti mempelajari atau mengetahui. Pada perkembangan selanjutnya, pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematik. Jadi, ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi, tersistem, dan terukur, serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris. Perkembangan ilmu dari masa ke masa semakin maju. Dari zaman dahulu, keilmuan sudah memiliki posisi serta peranan yang penting dalam kehidupan manusia dan peradabannya. Perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani kuno. Hal ini karena dalam sejarahnya, filsafat Yunani dianggap sebagai induk dari filsafat Barat. Artinya, filsafat Barat, dunia Barat, dalam pemikirannya mengacu kepada Yunani. Dalam memahami sejarah perkembangan ilmu, kita harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik, karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Amsal Bakhtiar, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, yakni periode Yunani kuno. Periode Yunani kuno dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Dalam periode ini, masyarakat Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi awalnya mempunyai sistem kepercayaan yang bersumber dari mitos ataupun cerita-cerita kuno. Jadi, pemikiran secara logis tidak berlaku pada saat itu. Yang berlaku hanyalah kebenaran yang bersumber dari mitos-mitos. Tetapi setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah ahli-ahli atau pemikir yang menentang adanya kepercayaan akan mitos-mitos. Mereka menuntut adanya pemecahan misteri mengenai sejarah perkembangan semesta ini dan jawabannya dapat diterima oleh akal. Dengan munculnya paham pemikiran para ahli tersebut, kemudian banyak bermunculan orang-orang yang mencoba untuk membuat konsep yang berdasarkan akal rasional. Kemudian, periode filsafat Yunani merupakan periode sangat penting karena terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Dengan adanya keadaan tersebut, muncullah peristiwa ajaib, the Great Miracle, yang artinya dapat dijadikan sebagai landasan peradaban dunia. Periode Yunani kuno ini juga lazim disebut sebagai periode filsafat alam, karena di masa ini lahir beberapa pemikir ilmu serta hasil pemikirannya yang menjadi acuan bangsa yang lain. Kemudian, dua masa Yunani kuno. Masa Yunani kuno ini dibagi menjadi dua masa. Yang pertama yakni masa keemasan filsafat Yunani. Pada waktu itu, Athena dipimpin oleh Pericles, sehingga kegiatan politik dan filsafat dapat berkembang dengan baik. Bahkan pada masa ini, mulai banyak bermunculan kaum sofis, yakni kaum yang pandai berpidato untuk mengajarkan pengetahuan kepada kaum-kaum muda lainnya. Objek kajiannya juga tidak lagi terbatas pada alam, tetapi juga menyelidiki manusia. Yang kedua, yakni masa Helenistis dan Romawi. Pada zaman Alexander Agung, telah berkembang sebuah kebudayaan transnasional yang disebut kebudayaan Helenistis. Karena kebudayaan Yunani tidak terbatas lagi pada kota-kota Yunani saja, tapi mencakup juga seluruh wilayah yang ditemukan oleh Alexander Agung. Dalam bidang filsafat, pada masa ini, Athena tetap merupakan suatu pusat yang penting, tapi berkembang pula pusat-pusat intelektual yang lain, terutama di kota Alexandria. Hal ini juga
dikarenakan ekspansi dari Romawi yang meluas sampai ke wilayah Yunani. Jadi dalam lapangan ilmu pengetahuan, bangsa Romawi bukan lagi sebagai pencetus teori-teori, tetapi lebih kepada prakteknya, yakni pelaksana dari teori-teori yang sudah ada pada zaman Yunani. Kemudian tokoh-tokoh ilmuwan pada Yunani kuno adalah yang pertama Thales. Thales diberi gelar sebagai bapak filsafat karena ia adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Gelar itu ia dapatkan karena pertanyaan yang ia ajukan mengenai dari bahan apakah alam semesta ini, yang kemudian hasil dari pemikiran tersebut yang terkenal adalah pendapatnya bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah air. Yang kedua, Pythagoras. Pythagoras dikenal sebagai bapak bilangan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang filsuf yang juga ahli dalam bidang ukur. Dia mengajarkan metafisika bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda. Salah satu peninggalan dari Pythagoras adalah teorema Pythagoras. Kemudian yang ketiga, Socrates. Jadi Socrates adalah filsuf dari Athena. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan cara berpikir induktif dan membuat definisi universal. Yang kemudian pemikirannya tersebut dikenal dengan cara berpikir dalam konsep Socrates. Selanjutnya yang keempat yakni Democritus. Democritus dikenal sebagai bapak atom karena jasanya yang telah memperkenalkan konsep atom. Lalu Plato. Plato ialah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah guru dari Aristoteles dan juga murid dari Socrates. Maka dari itu pemikirannya banyak dipengaruhi dari Socrates. Yang terakhir, Aristoteles. Aristoteles merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Ia merupakan murid dari Plato. Yang selanjutnya adalah periode pertengahan. Jadi dalam referensi lain, ada yang mengatakan bahwa sebelum periode Islam terdapat periode yang dinamakan periode pertengahan. Pada zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, tetapi segala aktivitas keilmuan harus berdasarkan atau mendukung agama. Dengan kata lain, aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Munculnya agama Kristen menjadi problemah kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal karena mereka belum mengenal adanya wahyu. Selanjutnya periode yang kedua, yakni periode keemasan Islam. Periode ini dimulai dari abad ke-6 Masehi sampai abad ke-14 Masehi. Pada periode ini, ketika bangsa Eropa mengalami masa kegelapan, kebangkitan justru menjadi milik Islam. Hal ini dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, perluasan wilayah, pembinaan hukum, serta penerjemahan filsafat Yunani, dan kemajuan ilmu pengetahuan Islam pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-12 Masehi. Pada masa ini, Islam mendapatkan masa keemasannya atau disebut dengan Golden Age. Perkembangan ilmu di zaman ini tak dapat dilepaskan dari pemaduan antara filsafat Yunani dan syariat agama. Diawali dengan gerakan intelektual penerjemahan karya berbahasa Persia, Sanskerta, Yunani ke bahasa Arab. Pada saat itulah di timur, terutama di wilayah kekuasaan Islam, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa pada zaman pertengahan lebih berkutat pada isu-isu keagamaan, maka peradaban dunia
Islam melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filosof Yunani dan berbagai temuan di lapangan ilmiah lainnya. Keilmuan pada zaman ini juga dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya akal seperti yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, tokoh-tokoh ilmuwan pada zaman Islam. Pada masa ini, kebanyakan tokoh ilmuwan Islam memiliki pandangan ilmu yang bersifat epistemologis dalam meletakkan dasar ilmu pengetahuan. Beberapa tokohnya diantaranya adalah 1. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang yang telah meletakkan dasar teoretik dan metodologi dalam bidang studi sosiologi. Kemudian yang kedua yakni Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Ia menulis banyak karya dalam berbagai bidang seperti filosofi, kedokteran, ahli matematika, dan lainnya. Lalu yang ketiga Al-Ghazali. Dalam dunia barat dia disebut dengan Al-Ghazal. Jadi dia merupakan seorang filosof dan teolog Muslim Persia yang ahli dalam ilmu kalam dan tasawuf. Salah satu karyanya yang terkenal yakni Ihya Ulumuddin, yang berarti kebangkitan ilmu-ilmu agama. Selanjutnya yang keempat yakni Ibnu Sina. Dalam dunia barat, dia dikenal dengan Avicenna. Ia seorang filosof yang menulis buku-buku kedokteran yang dinamakan Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Lalu ada Al-Khwarizmi. Di barat, ia lebih dikenal dengan nama Algoritmus atau Algoritmus. Ia menyusun buku Aljabar yang kemudian menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Yang mana sekarang dalam buku tersebut diuraikan tentang pengertian geometris, teorema segitiga, dan lainnya yang sekarang dikembangkan menjadi ilmu eksak. Lalu ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dalam bahasa Latin biasa dikenal dengan Averroes. Ia adalah seorang filsuf dari Spanyol atau Andalusia. Karya-karyanya meliputi dalam bidang filsafat, kedokteran, dan fikih. Ia juga seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles. Rasionalisme yang dimiliki oleh Ibnu Rushd juga menjadi pemicu lahirnya revolusi sains di Eropa. Kemudian periode yang ketiga, yakni periode Renaissance dan modern, dimulai dari abad ke-14 Masehi sampai 20 Masehi. Pada periode ini ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance sering diartikan dengan kebangkitan, peralihan, atau lahir kembali. Renaissance ialah zaman peralihan yang ditandai dengan melemahnya kekuatan Islam dan terjadi perpindahan kiblat keilmuan dari dunia Islam ke Eropa. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali pusaka Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance dengan tokoh utamanya yakni René Descartes yang dikenal sebagai bapak filsafat modern. Kemudian ilmuwan pada zaman ini adalah pertama Galileo Galilei. Beliau berpendapat bahwa planet-planet itu tidak memancarkan cahayanya sendiri melainkan memantulkan cahaya dari matahari. Kemudian ia juga berpendapat bahwa bumi mengelilingi matahari. Yang kedua, Isaac Newton. Dalam penelitiannya, ia adalah penemu teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Yang ketiga, Charles Darwin, yakni dengan teorinya struggle for life atau perjuangan untuk hidup dan teori evolusi modernnya. Yang terakhir yakni Joseph John Thomson. Jadi beliau adalah seorang ilmuwan dengan penelitiannya yang
membuahkan penemuan elektron. Ia juga menjadi seorang perintis ilmu fisika nuklir. Selanjutnya yang terakhir, periode keempat, yakni periode kontemporer, dimulai dari abad ke-20 Masehi sampai sekarang. Pada zaman ini, dalam bidang filsafat, sulit sekali menentukan corak khas pemikiran filsafat. Namun, kebanyakan ahli filsafat menganggap corak khas pemikiran filsafat yang lebih dominan di abad ke-20 atau kontemporer adalah logosentris. Artinya, kebanyakan pada masa ini melihat arti, prinsip, dan aturan bahwa bahasa sebagai objek terpenting pemikiran mereka. Pada era kontemporer, pengklasifikasian keilmuan memang sangat banyak terbentuk. Hal ini bertujuan untuk lebih mempermudah dalam mendalami segala sesuatu hingga mencapai hakikat dari unsur terkecilnya, sehingga sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad ke-21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad ke-20. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Ilmu fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Demikian, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.